Oke, selamat datang lagi ke channel saya, di mana kita akan merenungkan satu topik mengenai tidak memahami nubuatan sama dengan orang fasik. Jadi, orang fasik itu sama dengan orang yang tidak memahami nubuatan. Apa judulnya demikian? Nanti kita akan pelajari sumber-sumber ayatnya. Nah, sebelumnya renungan kita itu kita sudah membahas tentang di mana isi Alkitab itu terdiri dari empat, yaitu cerita-cerita biasa, perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh, dan simbol-simbol. Nah, rata-rata orang Kristen tuh mengertinya tuh cerita biasa. Dia tahu tentang cerita Israel keluar dari Mesir, cerita tentang kelahiran Yesus, air bah, dan lain sebagainya. Dan itu cerita yang bisa dihafal atau dimengerti jalan ceritanya. Tapi pada saat membaca perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, talang gandum, 10 anak darah, tiram yang hilang, dan lain sebagainya, mereka rata-rata tidak mengerti arti dari perumpamaan ini. Apalagi lalang dan gandum, ini sangat umum tidak dimengerti. Tiga contoh-contoh. Ini banyak yang tidak mengerti kenapa harus begini di zaman Israel, kenapa harus begitu. Padahal itu sesuatu yang Tuhan rencanakan yang akan terjadi di kemudian hari. Karena mereka lakukan itu untuk menjadi contoh di kemudian hari. Seperti anak domba. Kenapa ada anak domba disembelih? Karena itu menggambarkan Yesus sebagai anak domba Allah yang disembelih untuk menebus dosa manusia. Ketiga, simbol-simbol. Ini yang paling banyak yang orang Kristen tidak paham. Mayoritas tidak paham nubuatan-nubuatan. Padahal ini penting. Di dalam Alkitab, mayoritas itu berisi nubuatan. Contohnya nih, Daniel, Wahyu, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Mika, Nahum, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maliak, ini nubuatan semua. Nah, kalau kita tidak mengerti nubuatan, berarti hampir setengah Alkitab itu kita tidak mengerti. Berarti kita sebenarnya tidak tahu firman Tuhan sebagiannya. Apa yang dimaksudkan, apa yang direncanakan Tuhan, kita nggak tidak tahu. Kita cuma tahu ceritanya, sejarahnya, sejarah firman Tuhan, sejarah umat Tuhan. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman kita ini. Nah, coba kita baca Daniel 12 ayat 9 dan 10. Ia menjawab, kita tahu bersama bahwa Daniel ini berisikan nubuatan-nubuatan ya. Dan bahkan Daniel pun tidak mengerti. Karena kenapa Daniel tidak mengerti? Pergilah Daniel, sebab perkataan ini tetap dirahasiakan dan dimateraikan sampai akhir zaman. Memang Daniel itu tidak akan mengerti, karena memang ini direncanakan sampai akhir zaman. Baru dibukakan rahasianya. Nah, pada saat ini dibukakan rahasianya, apa yang terjadi? Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang fasik akan terus berbuat jahat. Tidak ada dari mereka orang fasik yang akan memahami. Memahami apa? Memahami nubuatan Daniel. Tetapi orang bijaksana akan mengerti. Nah, ciri-ciri orang bijaksana di akhir zaman, yaitu mereka yang mengerti nubuatan Daniel. Nah, berarti orang yang tidak mengerti tergolong apa? Tergolong orang fasik. Maka judulnya dibilang tidak memahami nubuatan sama dengan orang fasik. Kenapa dibilang orang fasik? Ini ayat sebelumnya, di renungan sebelumnya, ada videonya, dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bukan karena tidak ada pengetahuan, tapi kurang.
Nah, bagaimana kalau kita bilang kita tahu pengetahuan, sedangkan mayoritas dari isi Alkitab kita tidak mengerti? Kita cuma tuh cerita-cerita aja seperti baca buku sejarah, ya kan? Nah, ini ada tulisan dari Sister White, Ellen White. Untuk orang Advent dikatakan para pendeta harus menyampaikan perkataan nubuat yang pasti ya, bukan yang direkayasa atau sesuatu yang mungkin-mungkin. Nah, itu sebagai dasar iman. Masih Advent hari ketujuh. Nubuatan Daniel dan Wahyu harus dipelajari dengan teliti. Jadi dasar iman orang Advent itu apa? Nubuatan, bukan cerita-cerita sejarah Alkitab, bukan, tapi nubuatan. Apa dasar iman orang Advent nubuatan? Karena gereja Advent itu didirikan berdasarkan nubuatan. Dia berdiri karena ada nubuatannya. Gitu, makanya muncul gereja Advent. Nubuatan apa? Nubuatan 2300 hari. Daniel 8 ayat 14. Makanya orang Advent memberitakan tentang pengadilan yang sedang dilaksanakan yang sudah dimulai dari tahun 1844 hingga sekarang. Itu. Oke, mungkin kita akan lanjutkan nanti ya renungan kita berikutnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.